Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melansari dengan NIM 2065016. Baik, pada video kali ini saya akan membuat mengenai tugas 4, itu dia mengenai georeferencing. Nah, mengenai georeferencing ini, uh, saya akan menjelaskan beberapa dari langkah-langkah untuk membuat georeferencing. Oke, sebelum lanjut pada langkah-langkah georeferencing ini, kita harus ketahui dulu apa sih itu sebenarnya georeferencing atau definisinya itu apa sih sebenarnya. Nah, georeferencing ini atau georegistration itu dia adalah jenis transformasi koordinat yang mengikat gambar raster digital atau basis data vektor yang mewakili ruang geografis ke sistem referensi spasial sehingga menempatkan data digital di dunia nyata. Nah, dengan demikian ini adalah bentuk dari geografis dari pendaftaran citra. Nah, proses proses dari pembuatan georeferencing ini dia itu untuk menetapkan koordinat koordinat dunia nyata untuk setiap pixel-pixelnya pada layarnya. Nah, kemudian sering koordinat-koordinat ini didapatkan dengan melakukan survei-survei lapangan, kemudian mengumpulkan koordinat dengan menggunakan alat GPS dan untuk mengidentifikasi fiturnya pada sebuah gambar ataupun peta. Nah, untuk mendapatkan koordinat untuk proses georeferencing peta itu dia ada beberapa data raster yang digunakan untuk sebagai bahan pembuatan peta. Bisa menggunakan peta rupa bumi atau RBI atau juga citra satelit, foto udara ataupun hasil pengukurannya langsung di lapangan seperti itu. Nah, oke. Bagaimana sih caranya untuk melakukan georeferencing itu secara umum? Nah, yang pertama itu kita harus tentukan dulu koordinat sumber datanya, koordinat dari sebuah data. Nah, kemudian kita harus pastikan dulu data yang kita gunakan ini betul-betul memiliki koordinatnya yang terkait dengan sistem koordinatnya itu, maksudnya koordinat dari sebuah peta itu. Ini dia adakah tidak sistem koordinatnya atau koordinatnya. Oke, nah ini contoh dari koordinat ataupun sumber data koordinat ini dia di peta Kelurahan Bone-Bone dari tugas 3 saya. Oke, kemudian ada poin kedua itu kita harus pilih sistem koordinatnya atau targetnya itu. Kemudian kita pilih sistem koordinat yang akan digunakan untuk menampilkan data dalam software ataupun aplikasi pada sistem informasi geografis, entah itu atau ArcGIS ataupun software lain-lain. Nah, kemudian kita buka software SIG-nya. Nah, software SIG-nya ini dapat digunakan untuk melakukan georeferencing. Dan juga kita harus menambahkan data spasial dan juga kita menambahkan data spasial yang digunakan untuk georeferencing ke dalam aplikasi yang kita mau melakukan georeferencing tadi. Nah, kemudian kita harus mengaktifkan dulu georeferencingnya. Itu harus diaktifkan dan georeferencing itu fiturnya itu di dalam aplikasi sistem informasi geografis tersebut, entah itu arsig mungkin. Nah, kemudian kita harus menentukan titik kontrolnya. Kita harus tentukan titik kontrolnya, kemudian kita tentukan 4 titik kontrolnya seperti misal pada sudut bangunan atau simpangan jalan. Misalnya seperti misal kita kayak ini, misal toh. Nah, misal ini ada simpangan jalan, ini merupakan suatu contoh dari poin terakhir dari pembuatan georeferencing. Oke.
Ini contohnya seperti ini, dia ada simpang jalan. Ini ada 4 titik ya. Oke. Oke. Dan sebagai titik kontrolnya itu dia digunakan data terdapat pada data yang akan digunakan itu pada data referensi yang digunakan sebagai dasar pengacuan. Maksudnya titik koordinatnya ini kita jadikan acuan seperti itu. Nah, kemudian kita harus pilih metode transformasi yang dimana metode transformasi ini harus sesuai untuk menyesuaikan data spasial yang digunakan dengan data referensi yang digunakan sebagai dasar pengacuan tadi. Nah, kemudian kita harus menentukan parameter transformasinya dan juga parameter transformasinya ini harus berdasarkan metode transformasi yang dipilih. Oke. Dan juga kita harus ada itu yang namanya validasi hasil georeferencing, yang dimana validasi hasil georeferencing ini dengan membandingkan lokasi pada data spasial dengan lokasi data referensi, dan simpan data spasial yang sudah di georeferencing tadi, kita simpan data spasialnya tadi. Kemudian setelah berhasil melakukan georeferencing, simpan datanya yang sudah di georeferencingkan untuk digunakan sebagai analisis selanjutnya. Nah, itulah langkah-langkah umum yang dilakukan untuk melakukan georeferencing. Namun, perlu diingat bahwa proses georeferencing ini berbeda-beda tergantung pada penggunaan aplikasi sistem informasi geografisnya tersebut yang digunakan, dan kompleksitasnya itu data spasial yang digunakan seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.